Allah adalah Hamas. Nah, susahnya kita nih kalau lagi beramai-ramai ingat sama Allah tuh agak susah tuh. Tapi kalau sendiri biasa ingat sama Allah, bisa zikir kita subhanallah, akbar, Allah akbar, Allah akbar. Itu lagi sendiri. Ngumpul kayak dah. Udah pas tuh hilang tuh zikir tuh. Ingatnya lupa tuh sama Allah. Nah, kalau kita ingin selamat hidup kita, kata Rasulullah, baik itu dunia dan akhirat, maka ingatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, baik di saat sendiri ataupun di saat orang banyak, ataupun di saat ramai. Nih kalau kita bisa begitu, insya Allah hidupnya bakal selamat. Amin. Ada yang diem, ingat, diamnya diam ini, kayak Pak Yitno. Kalau Pak Yitno diamnya bukan kata Allah, mikir bagaimana caranya nih supaya ada persampingan. Itu akal paling banyak tuh si kancil itu atuh. Tapi dahsyat berkat perjuangan Pak Yitno ini bisa ngiring orang bantu ke masjid, dahsyat. Dibalik baik ngomongnya kagak benernya baik juga, tapi baik benernya juga gitu. Ini siapa tuh seimbang kalau dia mana dah. Pokoknya lempar itu masa maafin Pak Yit, yang penting bawa donatur ke masjid dah gitu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang dia akan selamat hidupnya, baik itu dunia dan akhirat, dia adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Dia yang hidupnya sederhana di saat dia susah ataupun di saat dia senang-senang atau kaya. Kembali kalau lagi susah, hidupnya susah, sederhana, wajar, normal, kita semua bisa insya Allah. Tapi yang jadi masalah, mampu enggak kita hidup sederhana, mampu enggak kita berhemat di saat kita lagi kaya, di saat duitnya banyak, mampu enggak kita sederhana. Itu adalah ujian yang sesungguhnya. Kalaulah hidup kita sedang tinggi, hidup kita sedang banyak harta, hidup kita kaya, mampu sederhana hidupnya, berhemat hidupnya, mengalirkan daripada hartanya untuk kebaikan, maka yakin, insya Allah kata Rasulullah, orang seperti ini termasuk golongan yang diberikan keselamatan hidupnya, dunia dan akhirat. Ini berat banget nih. Kalau lagi fakir, kalau lagi susah, sederhana ya bisa banget dah. Kita gocap, kita bagi-bagi buat belanja sehari bisa banget tuh. Ini buat belanja nih, buat ini ketemu. Coba ada kaya dapat duit 2M bisa, lu udah agak sederhana lagi urusannya tuh. Apa beda duit kita tuh, itu lebih jas mulu. Kalau ini duit banyak, jas lagi gitu. Kamu sengaja enggak mungkin. Ujian sesungguhnya ini sedang kaya, mampu nggak kita sederhana di saat kaya? Walau kadang-kadang udah kaya, udah naik pajero, boro-boro mau nongkrong ngopi di pinggir jalan, kagak ada urusannya, bablas baik urusannya. Boro-boro mau nongkrong di teras masjid gitu, sambil ngopi, sambil nyapu, apalagi Ustadz Bilin ngelapin kaca di atas gitu. Itu kalau kaya mungkin nggak jadi kayak begitu. Ujian sesungguhnya tuh bisa kita kaya, mampu nggak kita hidup sederhana? Mampu nggak kita mengemban amanah Allah berupa harta ini? Harta ini Allah kita jadikan sebagai bentuk kebaikan buat kita. Seperti yang saya bilang minggu kemarin, bahwa uang tidak akan merubah dirimu, tapi uang akan memperjelas karakter dirimu. Kalau kau baik, maka uang akan menunjukkan, memperjelas kebaikanmu. Tetapi kalau kau buruk, maka uang akan memperjelas keburukanmu. Artinya apa? Semua adil pada diri kita. Kalau kita mau adil, insya Allah bisa. Makanya kalau bang harta, lihatnya ke bawah, nggak usah lihat ke atas, nggak usah lihat panamin, yang rumahnya tingkat, yang udah umroh nggak usah dilihat, nggak usah. Bersyukur rumah dua lunas juga syukur waktu ya. Itu lagi ya. Apa-apa ya. Nah, kalau kita bisa sederhana, kita bisa berhemat, baik itu di saat susah ataupun senang, maka kata Rasulullah, orang seperti ini termasuk golongan yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya selanjutnya, siapakah dia yang hidupnya akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat? Wal adlu fi ridha wal ghadab. Dia yang berlaku adil
di saat dicintai, di saat diredoi, ataupun di saat dimarahi, di saat marah, atau di saat dibenci. Kembali, ini yang agak repot. Kalau lagi kita dibenci orang, ini kita adil. Ini susah banget urusannya. Kalau orang yang cinta ke kita, orang yang rindu ke kita bisa adil banget urusannya. Kita bisa adil banget. Tapi mampu nggak diri ini berlaku adil pada orang yang membenci kita? Mau nggak kita bantu orang yang musuhin kita? Mau nggak kita mensiar rizkinya buat orang yang menjolimi kita? Kalau ini bisa kita lakukan, kata Rasulullah, orang seperti ini termasuk golongan yang akan diberikan keselamatan oleh Allah SWT baik dunia maupun akhirat. Ini mudah diucapkan, tapi sangat berat untuk dipraktekkan. Gak usahlah kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena ketemu aja lu gedeg